Borobudur. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, didukung oleh para pemain Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Nugraha sebagai Balaputra Dewa, Elsa Surya sebagai Sarwapala, Imron Sahdan sebagai Samaratungga, Idris Apandi sebagai Kalayaksa, Aris Sudiro sebagai Purnawijaya, dibantu oleh Lita Arlita, Iwan Dahlan, Pri Panggi. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Kisah yang lalu, Udata telah dipermalukan oleh Udiani, dan oleh gurunya, Kalayaksa, Udata akan diberi ilmu pelet panguripan, dan dengan itu, ia akan mempermalukan Sarwapala, ayah Udiani. Saudara, marilah kita ikuti kisah selanjutnya. Oh ya, Paman. Malam ini saya akan menginap di Wisma Stapala. Kenapa Kakang menginap di sana? Dang Acarya Dewala akan membicarakan soal yang paling pelik, yaitu tentang pemasangan Arca Triratna di Viara itu. Walah, tidak usah kecewa, Cahayu. Kalau kamu kangen dengan suara suling, Paman Umbul juga bisa meniup suling. Iya. Yang penting, jajanan bikinanmu harus tetap kamu kirim kemari, ya Udi. Kenapa, Paman? Loh, yang memulaikan kamu. Setiap sore kirim jajanan, sehingga cacing dalam ususku ini jadi ketagihan, Cahayu. Kalau sehari saja tidak makan jajanan buatanmu, cacingnya ngamuk sampai perutku jadi mules. Tapi hanya malam ini kan, Kang? Kenapa, Udi? Hah? Perasaanku tidak enak, Kang. Jangan-jangan Dang Acarya mempunyai anak gadis yang cantik. Allah, lah terus anak gadis itu dijodohkan dengan Gunadarma, begitu. Iya, iya. Pikiran itu muncul karena rasa cemburumu, Cahayu. Udi, jangan khawatir. Itu tidak akan terjadi. Percayalah. Lebih jauh ke depan untuk kejayaan Wangsa Sailendra. Betul, saya setuju itu. Bukan malah berbaik-baikan dengan keturunan Wangsa Sanjaya. Bagaimana menurut pendapatmu, Pak Sindra? Mungkin Sri Maharaja sering menerima laporan yang salah dari para penasehatnya. Sekarang sering dihembus-hembuskan berita bahwa Wangsa Sanjaya itu sudah tidak ada. Wangsa Sanjaya adalah cerita masa lalu. Sebuah pendapat yang sangat menyesatkan. Itu berbahaya karena bisa membuat kita menjadi kurang waspada. Dan Kanda Maharaja benar-benar telah termakan oleh berita yang menyesatkan itu. Bahkan saya dicap sebagai orang yang berpikiran picik dan sempit. Padahal saya mengingatkan kekeliruannya di dalam menggunakan tenaga orang-orang Partapan untuk membangun vihara.
Aku yakin Wangsa Sanjaya tidak akan pernah merasa tenang sebelum kita semua hancur lebur. Lalu kekuasaan di Yawa Bumi negeri Mataram ini kembali ke tangan mereka. Sulitnya mereka itu pandai menjilat. Dan yang mengagumkan adalah kemampuan mereka untuk menekan cita-cita mereka sedemikian rupa, sehingga mereka terlihat sebagai warga yang tulus dan setia. Aku punya usul. Apa usulmu, Pangeran Paksindra? Bagaimana kalau Pramodawardhani yang kita garap? Anak itu bahkan sedang kasmaran dengan pembesar Partapan. Maksudmu dengan Rakai Pikatan? Iya, di antara keturunan Trah Sanjaya, dialah yang paling berbahaya. Kalau begitu bagaimanapun caranya, kita harus berupaya menyelesaikan persoalan ini. Ya, itulah yang saya harapkan. Kita harus tetap waspada dan menghimpun pengikut yang setia, serta terus memasang telinga untuk mengetahui perkembangan selanjutnya. Sementara itu, di Wisma Pataka, di tempat Dang Acarya menginap, sesuai usulan Dang Acarya sendiri, malam ini Gunadarma bermalam di tempat itu. Hal itu tidak disia-siakan oleh Gunadarma. Kesempatan itu digunakan untuk menambah ilmunya tentang bagaimana merancang sebuah bangunan candi. Berkat pikirannya yang encer dan daya tangkapnya yang tinggi, banyak sekali ilmu dari Dang Acarya yang ia serap. Pada dasarnya, sebuah bangunan suci itu harus mempunyai kesan agung, besar, megah, dan suci tentunya. Kenapa harus begitu, Dang Acarya? Agar siapapun yang berkunjung di tempat itu atau berada di dekatnya merasa kecil. Dengan begitu secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa hormat dan tingkah yang sopan selama berada di tempat itu. Kamu memang benar-benar cerdik. Nah, lalu bagaimana cara mewujudkannya semua itu? Ya, saya sama sekali belum ada gambaran, Guru. Dengarkan baik-baik. Iya, Guru. Sewaktu memilih tempat di mana akan dibangun bangunan suci itu, harus dicarikan tempat yang tidak ada benda-benda lain di sekitar bukit itu. Atau perpohonan di sekitarnya yang tingginya melebihi bangunan suci itu. Camkan hal itu baik-baik. Ya, kalau begitu harus dicari suatu tempat di ketinggian. Semacam bukit atau dataran tinggi. Begitu, Guru? Ya, bisa ditafsirkan begitu. Nah, Dharma. Ya, Guru. Aku akan bangga jika kamu nanti membangun stupa seperti yang diharapkan Sri Maharaja Samaratungga. Aku kira untuk malam ini cukup, Dharma. Baik, Guru. Terima kasih atas nasihat Guru. Ilmu itu tentu akan senantiasa memacu daya karsa dan cipta saya, Guru. Malam semakin larut. Namun di sebuah padang terbuka yang terletak di dekat kediaman Kalayaksa, dua insan sedang duduk bersila berhadapan dengan jarak 2 depa. Mereka adalah Uddata dan gurunya Kalayaksa. Mereka berdua kelihatan telanjang dada. Mereka sedang digetarkan oleh nafsu yang menguasai dirinya masing-masing. Kalayaksa sedang menuntun muridnya untuk menggunakan ilmu pelet panguripan. Kuhirup semua angin, angin gurun, angin lautan, semua masuk ke dalam rongga dadaku. Ku hembus lembut bersama api cinta Kamajaya kepada Kamarati, membelai hati jabang bayi Udiani, menjadi luruh dan pasrah. Semi cinta dan rasa semerasa, menembus pikiran dan mata hati. Aku Kamajaya,
Engkau Kamarati, engkau dan aku menyatu dalam rindu. Engkau selalu resah, merindukan kasihku. Engkau selalu gelisah, ingin menatap wajahku. Sesaat kemudian, dari kedua kening Kalayaksa maupun Udata, muncul semacam sinar kuning berpijar-pijar. Kedua sinar kuning itu bertemu, kemudian melayang-layang menuju sasaran yang dituju. Sementara itu, di rumah Udiani, seperti biasanya, penganut agama Buddha, Sarwapala, ayah Udiani, sedang melakukan meditasi, sehingga ia bisa merasakan adanya guna-guna yang akan memasuki rumahnya. Maka Sarwapala segera mengucapkan mantra penangkal.